Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen-dosen pamuji, uji kinerja PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bilal Widodo, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Ngaglik 1 Serengat Blitar. Sekaligus juga mahasiswa PPG dalam jabatan LPPK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor induk mahasiswa 2409109121014, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, ini semuanya masuk di tempat kesehatan, bisa belajar bersama-sama. Begitu agar hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berpelajaran. Yuk, seorang memimpin berdoa belajar. Saya mau mengecek hari ini atas bahagia kamu semua. Nanti yang hadir bila saja hadir. Absen nomor 1 Arya Putri. Mana yang tangan? Ya. 2 Ardiandra. 3 Aska Akilatul Nisa. Oh, ya. 4 Azahra Asila. Kasih. Nomor berikutnya Eka Andika. Selanjutnya nomor 6 Nur Aziza. Alhamdulillah. Untuk berikutnya adalah Muhammad Gibran Eljam. Selanjutnya Muhammad Raki. Selanjutnya Muhammad Arif Asrafur Rahman. Selanjutnya adalah Muhammad Jibril. Alhamdulillah, ini Najwa Intan. Selanjutnya Nur Azizah Umairah. Terima kasih. Selanjutnya Okta Istiana. Mana? Ya. Selanjutnya adalah Yaudah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Miki Aditya. Kemudian siapa? Siapa? Yang terakhir Rehana. Alhamdulillah, ini berarti ada semua ya. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Anak-anak, kita lihat di lingkungan masyarakat. Kita sadari kita pernah mendengar orang kita mungkin saudara kita bilang Subhanallah, atau kita dengar dia bilang Subhanallah. Ada lagi, ada yang dengar Masya Allah. Ada lagi orang yang di jalan mendengar Astagfirullah. Kemudian ada lagi orang yang pernah mengatakan atau
baik atau kata-kata yang terpuji. Kata-kata ini banyak sekali dalam Al-Quran, tapi kita harus mempelajari 4 kata atau kalimat thayyibah yang sering kita gunakan sehari-hari dan dianjurkan kita membiasakan, karena kata-kata kalimat ini kalau kita ucapkan mendapat pahala. Kedua, bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti atau pada hari-hari yang lalu pernah mungkin punya pengalaman rekreasi ke pantai, dengan pantai yang indah. Di situ mendengar orang yang sangat dekat mengucapkan Subhanallah, indahnya. Atau yang pernah punya pengalaman rekreasi ke pegunungan yang sangat sejuk, pemandangannya indah. Kemudian dari orang bilang Subhanallah. Jadi memang itulah di antara fungsi atau penggunaan kalimat thayyibah Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah Astaghfirullah. Ada orang yang mengejek Allah atau tidak beriman dengan nasihat kepada Allah. Atau ada teman kita yang mengucapkan Astagfirullah, ternyata setelah dia sadar baru melakukan dosa, ya, berbohong mungkin, berkata kotor, terus melakukan dosanya dia tidak. Kemudian kalimat lain, termasuk yang lain adalah Masya Allah, ya, Masya Allah, ketika melihat sesuatu yang menakutkan atau mengejutkan kita, tiba-tiba ada banjir datang. Masya Allah, banjir datang. Karena semua itu terjadi karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Ada gempa yang biasa, Masya Allah, atau bisa juga orang pelan-pelan mengucapkan Allahu Akbar. Boleh. Yang kedua kita bilang, apa ini? Kenapa ini? Nah, kita sedang mengucapkan kalimat-kalimat kedua kalau ada bencana atau ada sesuatu yang menciptakan kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang masih terakhir itu Insya Allah. Ini pasti mereka mengucapkan Insya Allah itu yang kita ucapkan ketika kita misalkan berjanji dengan teman. Halo, Jibril, ya, nanti sore kita menuju bersama. Insya Allah. Atau kita punya rencana mau ke rumah nenek berkunjung pada hari liburan. Insya Allah nanti saya liburan, Nek. Insya Allah nanti saya liburan ke rumah nenek. Insya Allah. Yang terakhir adalah kalimat Allahu Akbar. Adalah kalimat yang juga kalimat terakhir yang diucapkan orang ketika sholat. Ya, ketika orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar atau azan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, mari kita saksikan video tentang kalimat thayyibah dan nanti setelah itu kita bagi tugas kelompok untuk mengerjakan tugas, ya, seperti kelompok. Silakan diperhatikan video ini. Sahabat soleh, pernahkah kalian menyaksikan sesuatu yang membuat kalian takjub? Ketika takjub, kira-kira apa yang kalian ucapkan? Apakah Subhanallah, Masya Allah, atau Insya Allah? Nah, kalimat ini merupakan kalimat thayyibah. Hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah dan kapan kita mengucapkannya. Aku senang berkalimat thayyibah. Doa 1 belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan pemahaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Ada bermacam-macam kalimat thayyibah. Ada subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Yang pertama adalah subhanallah. Artinya maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kapan kita mengucapkan subhanallah? Subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka yang jarang terjadi. Diucapkan sebagai jawaban ketika seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah. Contohnya, saat seseorang menyaksikan deretan gunung dengan padang sawah yang tertata indah, kita bisa mengucapkan subhanallah. Masya Allah artinya apa yang dikehendaki Allah. Kita harus meyakini bisa terjadi karena kehendak Allah. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah. Kapan kita mengucapkan Masya Allah? Diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Contohnya, ketika kita melihat hasil panen yang melimpah, atau ketika kita melihat anak yang mampu menguasai beberapa bahasa asing dan punya prestasi yang bagus, kita bisa mengucapkan Masya Allah. Insya Allah artinya jika dikehendaki Allah. Insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kapan mengucapkan Insya Allah? Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya, ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acaranya, atau jika temanmu mengajak kamu untuk belajar bersama di rumahnya, maka ucapkan Insya Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ucapan ini digunakan untuk mengagungkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Kapan mengucapkan Allahu Akbar? Kalimat takbir atau Allahu Akbar digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diucapkan ketika seseorang mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan nilai yang sangat baik, selain mengucapkan Alhamdulillah, kita bisa ucapkan Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Nah, jangan anak-anak. Jadi, pada pembelajaran ini kalian harus tahu arti dan penggunaan kalimat thayyibah. Sekali lagi, nanti kamu harus tahu arti dan penggunaan kapan kita menggunakan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita gunakan setelah paham ini, kita belajar di rumah, biasakan arti dan penggunaan kalimat thayyibah dari kalimat thayyibah. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, insya Allah. Ketiga, masya Allah. Keempat, Allahu Akbar. Sekali lagi, anak-anak harus memahami artinya dan cara menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini
ayat 14 sudah menerangkan, video sudah ditayangkan. Adakah yang masih bingung? Ada yang bertanya? Nah, berikutnya kita bagi kelompok untuk mengerjakan. Perhatian anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan video tentang kandungan terlibat dan beberapa keterangan dari Pak Bilal, untuk itu sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas kelompok. Silakan nanti dimusyawarahkan dengan kelompoknya masing-masing ya, tentang soal atau pertanyaan yang ada atau yang diterima sesuai kelompok masing-masing. Tulislah dengan tulisan yang sejelas mungkin, dan pada batas waktu tertentu nanti kalau sudah selesai akan setiap kelompok menampilkan atau membacakan hasil dari kerja kelompok ya. Kelompok satu pembagian sumber kalimat bebas. Kelompok kedua bagian kalimat bebas Masya Allah. Kelompok ketiga bagian kalimat bebas Insya Allah. Semuanya sudah dijelaskan dan dalam video sudah dijelaskan. Kelompok 4 juga dijawab langsung, ditulis di situ. Boleh melihat buku, mencari jawaban, dimusyawarahkan dengan buku itu boleh. Di buku pelajaran, kalau bisa mengerjakan sudah paham, ya langsung saja dikerjakan. Tulis sekali lagi, tulislah dengan tulisan yang bisa dibaca. Silakan diskusi, bermusyawarah dengan temannya. Sekali lagi, ayo diskusikan dengan kelompok ya, anggotanya. Apa jawabannya tadi yang diberi tugas? Menulis, tulislah dengan jelas. Untuk nama kelompok, sekali lagi saya ingatkan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Keduanya di situ. Ada kelompok 2 3, kelompok 3 asraf, kelompok 4 ini. Untuk ya nomor perintahnya bagaimana? Tulislah ulang, berarti menulis akadnya. Jangan terlalu kecil, ya. Pak Gil ingin tahu pastikan tulisan Arabnya kayak apa. Sudah bisa dibaca betul. Kan yang di semua kan betul.
bersama. Nanti ada yang membacakan, ada yang menulis Arabnya. Bahwa yang penting antum, nanti antum ikut mendengarkan ya biar kelompoknya lebih baik. Situasi kondisi kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah itu pertanyaan nomor 3 ya. Jangan hanya dijawab 1, minimal 3. Kita boleh minimal 3 kejadian sehari-hari kita. Tulis apa yang kamu alami setiap hari ketika kamu mengucapkan kalimat thayyibah sesuai dengan bagian kelompok masing-masing itu. Tadi begitu sudah dijelaskan. Sekarang pun boleh melihat buku pembelajaran dengan harapan kamu bisa memahami betul dan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Ini ada banyak waktunya ya. Silakan kita jalan dulu, nanti kalau sudah pada waktunya kita ganti penampilan per kelompok ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, Bapak. Tadi di video dijawab seperti yang di video, boleh dijawab seperti yang dilakukan seperti ini. Atau mencari jawabannya agama, boleh. Pokoknya bekerja sama, kelompok yang kelompok menyelesaikan tugas itu. Gimana kelompok Ashraf? Ada kesulitan? Sudah selesai. Kelompok 1 sampai mana? Kelompok 3 berarti menciptakan situasi kondisi. Ya. Kondisi yang tepat untuk mengucapkan. Kelompoknya Didi ada kesulitan? Sudah sampai mulai, sudah sampai selesai. Mulai saatnya lari. Mana yang betul? Ashraf si bagian tulis Arab apa? Oh ya, tulis yang mudah ya. Kita bisa. Sudah, anak-anak? Kira-kira butuh berapa menit lagi? Sampai kamu mengatakan. Nah, saya tambah dulu. 5 menit lagi coba, sudah selesai dulu. Ya, cuma konsentrasi, bekerja sama dengan kelompoknya. Untuk istirahat kita ada waktu tersendiri. Karena masih belajar. Sudah selesai kelompok 4. Diteliti lagi sambil menunggu kelompok yang lain untuk menentukan jawabannya.
semoga mendapat jawaban insya Allah kita berjanji loh. Saat kita merencanakan rekreasi tempat insya Allah bisa. Ya, tadi di video yang dijelaskan banyak kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita tepatnya mengucapkan kalimat mengubah baik itu dari subhanallah, insya Allah maupun takbir. Jangan sedih. Jawaban saya, kalau saya lebih dari 3 Pak, boleh, ya, boleh, lebih dari 3 boleh. 3 boleh, lebih dari 3 yang benar itu lebih baik. Artinya kamu lebih memahami penggunaan kalimat hebat dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 4 selesai. Kelompok 3 kelompoknya 2 kemudian tinggal sedikit. Ya, pas ya. Merencanakan yang semua ya. Sekarang tiba saatnya siap. Sudah ditentukan kelompok 1 yang lain memperhatikan. Halo, kelompok yang lain memperhatikan hasil dari tugas kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Yo. Ya, sudah. Silakan disampaikan hasilnya. Kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk selanjutnya kita berikan waktunya untuk wakil kelompok 2 menyampaikan hasil musyawarah yang membaca yang lancar. Yo.
Terima kasih dari kelompok 2, tepuk tangan. Kita berikan kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah penyampaian hasil diskusi kelompoknya Ashraf, kelompok 3. Silakan dengarkan apa hasil dari kelompoknya Ashraf. Kelompoknya Ashraf, terima kasih. Terakhir, kelompoknya Bini, Rehana, Jawa, dan Tiaga. Siapa yang mewakili memberi itu? Ya, silakan. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi kelompok 4 kepada kelompok 4. Koreksi Bluetooth. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak-anak. Tadi kamu sudah bekerja sama dengan teman-teman kamu, ya. Kita mendapatkan pengetahuan juga dari Pak Gira sebagai guru, tapi dari teman kamu kelompok 1 tadi tugasnya adalah tentang penggunaan kalimat thayyibah Subhanallah. Jelaskan. Kelompok 2 tadi insya masya Allah. Kelompok 3 insya Allah. Kelompok 4 belajar. Yang penting anak-anak, kita setelah tahu ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita merasakan itu, coba kita biasakan membaca masya Allah, subhanallah. Boleh. Kalau kita melihat juga atau melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, tak perlu mengucapkan apa? Masya atau subhanallah. Kalau kita mau melihat banjir atau kita melihat menyaksikan banjir bandang, Allahu Akbar. Semua itu kekuatan Allah. Untuk itu anak-anak sebagai penduduk, ya, sekali lagi saya ulangi, biasakan anak-anak untuk mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering kita mau berjanji sama teman, insya Allah. Sering juga kita itu berbuat dosa daripada kotor atau pakai apa? Atau berubah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang dipertanyakan dari pembahasan hari ini, anak-anak. Nah, untuk itu kalau sudah paham semua, besok di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kalimat thayyibah lainnya, yaitu tentang istighfar dan kalimat tahlil. Demikian yang kita sampaikan atau yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketua kelas menutup dengan doa belajar, doa selesai belajar. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin.